Dia memanggilku. Ini aku datang, siap mendengarkan. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Harimu, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku sebab Yesus adalah Raja dari anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu guru dan anak-anak kami yang terkasih, selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebeng. Umat banyak secara bersama-sama lewat niat, doa, puasa, pantang, dan pengampunan. Selama 40 hari, umat Katolik akan mempersiapkan diri untuk merayakan pusat iman gereja, yakni merenungkan kembali sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Masa pertobatan yang mungkin anak-anak ketahui hanyalah pantang dan puasa. Berarti kalau saya belum bisa pantang, saya belum puasa, berarti saya belum bertobat, atau saya tidak perlu melakukan pertobatan. Adapun tema kita hari ini adalah menghakimi bukan hak kita. Bisa kita ulang sama-sama tema kita hari ini apa? 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Menghakimi bukan hak kita. Nanti di dalam katekese singkat kita akan mendengarkan bacaan dari Lukas. Maka tolong disiapkan Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul karena kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai dan mempersatukan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk merenungkan dan mendalami sabda-Mu dan mau berbagi pengalaman iman yang kami jumpai dalam pengalaman hidup kami sehari-hari. Bapa, kami sadar kami manusia lemah dan rapuh karena dosa kami. Kami mohon sudilah Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu, hadir membimbing dan menerangi hati dan akal budi kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengalami kebijaksanaan-Mu dalam merenungkan dan berbagi pengalaman hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu sebab Engkaulah Allah yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan atas firman-Mu, pujian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Tuhan, Kristus. Akan kalian untuk membaca secara pribadi, karena dia perikopnya pendek, maka 1 menit cukup ya. Silakan dibaca, lalu ibu akan menunjuk beberapa orang atau kamu pilih ayat yang kena di hatimu yang mana, kamu pilih ayat yang kamu suka itu ayat berapa. Kalau secara menurut saya ini artinya seperti jika tidak ingin diperlakukan seperti ini, maka jangan memperlakukan orang
Seperti itu. Begitu Bu. Terima kasih. Sama terima kasih Amadis, tepuk tangan untuk Amadis. Oh iya, silakan. Saya menilai 37 yang berbunyi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihukum. Hakimilah dan kamu akan diampuni. Alasan saya memilih ayat ini adalah karena jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan balas budi yang pantas untuk yang kita dapatkan. Dan jika kita menghakimi sebagai yang jahat, bahkan kejahatan itu tidak akan mendapatkan kita lagi. Tepuk tangan untuk AB, untuk si Amadis, dan untuk Angelis Monica. Nah sekarang menurut kalian ukuran anak remaja ini mau tanya, faktor apa saja sih yang membuat kok kayaknya mudah kita untuk mengambil orang? Video ini bisa, oke, jadi sekalian dari faktor-faktor ini ada yang depresi, trauma, stres. Itu dampaknya dalam relasi pertemanan menurut kalian apa? Dia pasti akan dikucilkan, dia pasti akan menyendiri. Apalagi dampaknya? Tidak nafsu makan, tidak percaya diri, tidak punya teman, dikucilkan, tidak nyaman berada di tempat di mana dia hidup. Kamu tidak kenal namanya siapa, kamu tidak tahu dia tinggalnya di mana, kamu tidak tahu dia itu anak keberapa, kamu tidak tahu latar belakangnya keluarganya apa. Kamu lihat 5 detik saja, kamu sudah berani mengomentari penampilan orang. Kita terlebih dahulu. Dan di dalam Amsal 19 ayat 20, nasihat orang itu penting untuk diri kita. Jadi kalau kita mau kasih nasihat atau kita diberi nasihat, sudah tidak kamu menilai temanmu dengan bijaksana. Ini kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti kalian mengenal sekarang dulu di sepanjang segala zaman. Kita memohon doa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus para pemimpin yang bijaksana di tengah-tengah mereka yang rohani, agar tetap setia dan bersukacita menjalani panggilan yang berasal daripada kami mohon. Engkau telah menghadirkan kami melalui orang tua kami. Bagi pemimpin negara, ya Bapa, kami bersyukur karena kami masih boleh menikmati rahmat kehidupan di negara kami ini. Kami bersyukur pula atas para pemimpin yang rela mengorbankan banyak hal demi bagi kita yang berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menyatukan keberagaman di antara kami. Demikianlah ya Bapa, segala wujud dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mempersatukan untuk wujud-wujud kita ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Di mana sebentar Bu Ina jelaskan dulu, di setiap katekese pendalaman iman, baik itu masa prapaskah, masa Advent maupun BKSN, ada yang namanya refleksi diri. Semoga kita semua, aksi kita selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian, katekese kita hari ini telah selesai.